Iya, ini gua. Lo masih ingat kan? Iya, gue ingat. Mana mungkin gue ngelupain pengkhianat kayak lo. Gue dengar-dengar lo sekarang jadi pembuli ya semenjak temenan sama mereka. Maafin gua, Zah. Gua ninggalin lo dan pindah sekolah karena mereka. Sekarang gua mau kita temenan kayak dulu lagi. Bisa kan? Terserah lo aja. Kalau mau pergi silahkan. Kalau mau kembali juga silahkan. Tapi kalau lo kembali jangan harap sifat gue kalau lo kayak dulu lagi. Gua tahu, dulu gua udah keterlaluan sama lo. Tapi gua minta satu hal. Gua minta tolong banget sama lo. Tolong jangan sebarin aib gua ya. Sebusuk-busuknya gue gak pernah ngejatuhin orang dengan mengajak orang lain buat ngebenci orang itu. Tenang aja, aib lo aman di gue. Lagian aib lo itu sudah gue lupain. Juga buat apa mikirin hidup orang lain, apalagi orang itu pengkhianat kayak lo. Oh iya, gue masih ada urusan. Gue pergi dulu. Bye. Ternyata lo masih sama kayak dulu ya, gak ngurusin kehidupan orang lain. Lihat aja, gua nanti bakal pindah ke sekolah lo. Dan gua berharap kita bisa temenan kayak dulu lagi, Zah. Gua nyesel, gua bodoh, gua bego ninggalin teman sebaik lo. Mending gua pulang deh, daripada ngomong sendirian di sini ntar gua disangka orang gila lagi. Bentar, kayak ada yang kelupaan. Oh iya, gue gak tahu anjir rumah sakit mana anak teman mama itu dirawat. Duh, HP gue mana lagi sih anjir? Lala, tante pakai baju ini bagus gak? Baju yang tante pakai ini sama loh kayak baju kamu. Biar kecapean kita. Wow. Lala. Iya Tan, bagus banget malahan. Lala sampai pangling lihat tante pakai baju itu. Tante jadi kelihatan kayak anak SMA aja. Gitu gak sih, saking kelihatan mudanya. Nah, ketemu juga nih HP. Nama mama mana ya? Ih, kamu bisa aja deh. Kalau gitu ayo kita berangkat. Tan, tungguin Lala dong. Iya, ini tante tungguin kok. Kamu tenang aja. Akhirnya ketemu juga nih nomor. Angkat Ma, cepetan angkat. Lala, bentar ya, tante angkat telepon dulu. Iya Tan. Iya, anak monyet muka kayak patat panci, ada apa? Tumben banget nelpon. Ini loh mah monyet, muka kayak patat panci, anakmu yang baik hati, lemah lembut, tidak sombong, rajin menabung, cantik, angguni, mahal, dan gak friendly ini mau bertanya. Muka gua glowing, bening, putih, semerbak ini malah dikatain kayak pantat panci. Siapa yang ngajarin kamu begitu? Ya jelas mama lah, siapa lagi coba kalau bukan mama. Tadi kan mama ngatain mukaku kayak patat panci kan. Kak, kalau dipikir-pikir ya juga ya. Jadi kamu mau nanya apa? Aku mau berangkat jalan-jalan loh ini sama si Lala. Jadi gini Mak. Apa? Mama bisa gak sih gak usah motong pembicaraanku dulu? Ntar aku lupa lagi apa yang mau ditanyain. Ya maaf, namanya juga gak sengaja alias keceplosan. Ya udah, kamu mau nanya apa emang? Ini loh, jalan menuju rumah sakit anak teman mama dirawat itu di mana ya, Mak? Ini aku udah di dekat Umat habis beli bingkisan. Soalnya aku lupa tadi nanya ke mama sebelum berangkat. Oh, itu tah. RS-nya dekat Umat itu loh. RS apa sih namanya, mama lupa. Oh, oke. Aku tutup teleponnya ya, Mak. Bye-bye, Mama. Bentar. Uangannya ditanya aja ya sama suster atas nama Luna. Luna, dia mah teman sekelas aku, Mak. Oke lah kalau gitu aku tutup dulu ya teleponnya. Mama lanjut aja jalan-jalannya. Sus, permisi numpang nanya.
Pasien atas nama Luna ada di ruangan mana ya? Pasien atas nama Luna ada di ruangan inap paling ujung ya, Neng. Oh, iya Sus. Makasih ya atas infonya. Saya permisi. Permisi Tan, saya Zah, anaknya Sinta, sekaligus teman sekelas Luna. Saya izin jenguk Lunanya ya. Oh iya, saya bawa bingkisan juga. Iya, boleh banget kalau kamu mau jengukin Luna. Kamu anak Sinta ya? Udah gede ya sekarang? Iyalah Tan, udah gede. Masa kecil kayak kurcaci terus sih? Oh iya Tan, keadaan Luna gimana? Udah mendingan kan? Iya, udah mendingan kok. Kata dokter dia dalam masa pemulihan. Pak, Pak. Iya nak, ini papa. Maaf ya, papa gak ada di samping kamu udah 7 tahun ini. Iya Pak, gak apa-apa kok. Luna senang deh, Papa masih hidup. Iya Luna, papa usahain ya agar tetap hidup dan keluarga kita bisa kumpul bareng kayak dulu. Papa, jangan gitu ngomongnya. Aku gak mau kehilangan Papa. Papa jangan pergi. Loh, Luna, kenapa kamu tiba-tiba menangis? Luna, bangun sayang. Kamu kenapa nangis gitu? Kamu gak sendirian. Mama ada kok di samping kamu. Papa, Papa di mana? Papa, Papa di mana, Ma? Tadi Papa ada jengukin aku. Papa dari tadi gak ada di sini sayang. Cuma mama sama teman kamu aja yang ada di sini. Kamu kenapa tiba-tiba nangis gitu? Gak ada ya? Berarti tadi cuma mimpi. Kamu kenapa tiba-tiba nangis gitu? Ayo Luna, cerita sini sama mama. Jangan dipendam sendiri. Tadi Luna mimpiin Papa, Mak. Mimpi itu berasa nyata banget. Semoga aja Papa masih hidup ya, Mak. Amin. Kita doain yang terbaik aja ya buat papa kamu di sana. Kalau gitu saya panggilin dokter dulu ya, Tan, buat mengecek keadaan Luna. Saya permisi. Jadi, sebab setiap bahan kimia memiliki kekhususan. Luna mana ya? Tumben banget dia gak masuk sekolah. Apa jangan-jangan dia sakit ya? Bahaya, baik bagi diri sendiri atau lingkungan sekitar. Di laboratorium. Oi, Ray, kamu memperhatikan kan? Aja gua punya nomor HP dia. Pasti dah gua tanyain langsung. Nih anak bener-bener ya. Wahai manusia, cepat sadarlah. Iya Pak, jawaban nomor 1 B. Mau ngakak takut kualat toh. Tahan, jangan ketawa. Karena itu akan merusak reputasi gua sebagai murid paling cool di sekolah ini. Dan gua sebagai teman yang baik gak boleh ngetawain teman yang lagi kena musibah. Tapi susah banget lah nahannya. Kak, kamu ini gimana sih? Gua udah capek-capek ngejelasin panjang lebar detail sebanyak seluas Kalimantan ini, dan kamu malah ngelamun. Orang gua baru jelasin kisi-kisinya, belum dikasih soal juga. Ya maaf Pak, gak sengaja. Namanya juga orang lagi jatuh cinta. Wajarlah. Saya izin periksa keadaan anak ibu. Iya dok, silahkan. Ada yang aneh dengan anak ibu. Kasihan ya, padahal masih muda. Hah? Ada yang aneh? Sebelumnya gak ada pasien kayak anak ibu. Malamnya pingsan, besok paginya boleh langsung pulang. Apalagi anak ibu kena penyakit kanker.
Anak ibu kuat banget ya. Jadi intinya hari ini dia boleh pulang, Bu. Ya elah dok, saya kira keadaan Luna semakin memburuk. Ternyata gak mau tahu. Pokoknya dokter harus tanggung jawab atas kekagetan saya setengah mati ini. Oh, gitu ya, Dok. Baguslah kalau Luna bisa pulang hari ini juga. Saya kira ada apa pakai aneh segala. Sabar, sabar. Ini ujian nasional berbasis komputer. Sekarang jam berapa? Bentar, jam 8 dok. Nah, anak ibu bisa pulang jam 11 siang ini. Nanti saya kasih obat buat anak ibu. Maksudnya buat penyakit anak ibu. Oh, iya dok. Berarti jam 11 nanti anak saya bisa langsung pulang kan? Iya, Bu. Ya udah, kalau gitu saya permisi. Nih ya Tan, bingkisan dari saya. Diterima ya. Wah, makasih ya Nakzah udah jengukin Luna sama kasih bingkisan juga. Padahal kamu gak usah repot-repot loh bawa bingkisan segala. Iya Tan, sama-sama. Dan gak sama sekali ngerepotin loh ini. Sebenarnya aku pengen nanyain ayah Luna kenapa sih. Tapi situasinya gak memungkinkan. Besok aja deh tanyain sama Luna langsung. Ya udah Tan, saya izin pamit ya. Mau pulang soalnya. Iya, hati-hati ya di jalannya. Iya Tan, kalau gitu saya permisi. Luna, ayo makan. Kamu gak ada makan kan dari kemarin malam? Oh iya, kamu bisa duduk gak? Kalau gak bisa biar mama suapin. Gak perlu disuapin mak, Luna bisa makan sendiri kok. Sos, saya mau bayar pengobatan atas nama Luna ya. Iya pak, nama bapak siapa? Biar saya catat. Tapi jangan bilang bahwa saya ya yang bayarin pengobatan Luna. Nama saya... Mama gak makan. Mama udah makan pagi tadi. Mama mau bayar biaya pengobatan kamu dulu ya. Kamu tunggu di sini sebentar. Sus, saya mau bayar pengobatan atas nama Luna. Pasien atas nama Luna udah dibayarin bu. Udah dibayarin. Kira-kira siapa ya Bu yang bayarinnya? Kalau itu saya gak bisa jawab bu. Soalnya orang itu meminta agar namanya gak disebutkan. Oh, gitu ya, Sus. Ya udah, saya permisi. Gimana Lala, asik gak jalan sama tante? Asik banget Tan, kapan-kapan kita jalan lagi ya, bisa kan? Ya jelas bisa lah, tapi nanti kita ajakin kakak sama mama kamu ya, biar lebih rame, kan lebih seru. Halo Jeng. Halo juga Jeng, ada apa ya Jeng? Ku boleh minta tolong lagi gak Jeng? Boleh banget, emang kamu minta tolong apa? Tolong antarin Luna pulang ya, soalnya Luna udah bisa pulang hari ini juga. Walah, kirain minta tolong apa tadi? Syukurlah kalau Luna bisa pulang hari ini. Oke, aku OTW ke rumah kamu ya. Iya Jeng, makasih ya, aku tutup dulu ya teleponnya. Iya Jeng, sama-sama. Lala, ayo pulang. Kata mama kamu tadi Kak Luna udah bisa pulang hari ini juga. Serius Tan? 2 gius malah. Yeay, ayo Tan kita pulang. Ayok. Itu pasti mereka. Mak, Kak Luna di mana? Kak Luna di kamarnya. Oh, gitu ya. Ya udah aku mau ke kamar Kak Luna dulu ya, Mak. Kalau gitu aku pamit pulang ya, Jeng. Loh, gak mampir dulu ya, Jeng? Lain kali aja ya, Jeng. Soalnya aku buru-buru, ada urusan mendadak. Ya udah, kamu hati-hati ya di jalannya. Jangan sampai ketabrak tiang. Beneran kamu mau sekolah dan pergi sendiri? Mama antar aja ya. Gak usah, Mak. Aku bisa sendiri kok. Mama tenang aja. Ya udah, kamu hati-hati ya di jalannya. Jangan ngebut-ngebut. Siap, Baginda Ratu.
Loh, itu kan Luna. Samperin ah. Halo, Queen Luna. Apa? Kamu kenapa kemarin ke sekolah, sayang? Idih, sayang-sayang. Gua kemarin habis dari rumah sakit. Lo bisa gak sih gak usah natap gua kayak gitu? Kok kamu gak bilang-bilang sih kalau masuk RS? Emangnya lo punya hak apa, hah? Nyuruh-nyuruh gua. Woi, udah kenapa natap gua kayak gitu? Ya adalah hak aku. Aku kan calon suami kamu di masa depan. Kalau gitu aku duduk dulu ya, sayang. Dah. Huh, huh. Rasanya gue mau muntah dengar dia panggil gue sayang. Sebenarnya gue jijik sih ditatap dia kayak gitu. Tapi sebagai sesama manusia gak boleh saling menyakiti perasaan. Untung sabar gue seluas lautan samudra Hindia. Oh hayo Lunasan. Pagi juga. Oh iya Luna, aku boleh tanya sesuatu gak? Boleh, tanya aja. Jadi gini, Semuanya duduk. Dikarenakan Pak Pajero hari ini gak bisa ngajar, jadi saya yang menggantikan beliau. Duduk. Terutama yang warna matanya hijau itu. Cepetan duduk. Kalau gak duduk, saya hukum kamu. dasar junta sialan. Dia gak tahu apa bahwa gua autonya di sini. Berani-beraninya nyuruh-nyuruh gua kayak gitu. Nanti aja ya Luna. Istirahat aja deng ya. Luna, ayo ke kantin. Aku akan lanjutin pembicaraan kita tadi. Ya udah, ayo. Serius nih, gak apa-apa aku nanya. Gak apa-apa Elah, tanya aja. Daripada dihantui rasa penasaran kan. Ayah kamu kenapa? Ayah aku. Jadi 7 tahun yang lalu pas mamaku mengandung adik aku, ayah aku ada dinas di luar negeri. Tapi ironisnya pesawat yang dia naiki jatuh ke laut. Dan sejak saat itu ayah aku gak pulang sampai saat ini. Gak ada kabar tentang dia. Jadi aku berpikir bahwa ayahku sudah gak ada. Jadi gitu. Maaf ya aku malah membuat kau mengingat masa lalu yang kelam itu. Gak apa-apa kok, gak apa-apa. Aku juga sedikit lega karena udah cerita. Aku punya satu permintaan. Kau bisa ngabulinnya gak? Apa itu? Aku mau kita jadi teman. Hah? Teman? Gimana ya? Bukannya aku gak mau temenan sama kamu, tapi aku takut kalau trauma aku terjadi lagi. Mau ya? Ya, mau ya? Ya udah deh, aku mau. Serius nih? Ih, makasih monyet. Kaulah sahabat terbaik aku. Aku mau ke toilet sebentar ya. Mau ditemenin gak? Gak usah, kau tunggu di sini aja. Oh, oke. Hati-hati ya, jangan sampai diculik sama om-om. Iya, jangan khawatir soal itu. Ya udah, aku pergi dulu ya. Baiklah anak-anak. Apakah kalian sudah mengerti? Iya, kami mengerti, Baginda Raja. Bagus, kalau gitu gua samperin si Luna. Lu berdua samperin si Zah di kantin ya. Luna kayaknya ada di toilet. Hawa keberadaannya berasa banget. Wow, kekuatan cinta. Udah bicaranya. Saatnya kita beraksi. Kok tiba-tiba ada hawa gak enak ya? Halo, my queen. Pantas hawanya tiba-tiba gak enak. Ternyata ada lo. Eits, jangan marah-marah dulu dong, cantik. Aku mau nyampein sesuatu nih. Apa? Palingan juga gak penting kan? Ini penting loh. Terus? Jadi gini, Kalian kenapa kesini? kami mau menyampaikan sesuatu kalau Sesuatu? Apa itu? Coba jelaskan. Greg coba jelaskan. Siap, Pak Bos. Jadi gini,
Luna kemana sih? Udah semingguan ini susah banget buat dihubungi. Chat gua cuma di-read doang. Sekali dibales malah dia di-text. Dah lah, mending gua tunggu aja. Ohayo Luna-san. Cih. Tes 1 2 3 4 dan seterusnya gak ada. Baiklah anak-anak, dikarenakan semua guru ada rapat mendadak, jadi jam kos ya. Gunain jam kos ini sebaik mungkin. Segitu saja yang mau saya sampaikan. Sekian, terima gajiah. Yeay, jam kos OTW kantin. Wah, lu kalau jalan cepetan dikit napa? Ya sabar anjir. Itu kan Luna. Oh, jadi ini alasannya lo selalu hindarin gua. Lo udah punya teman baru, sedangkan gua selalu khawatir lo kenapa-napa. Kalau gua ada salah, gua mohon-mohon ke lo, ke kita gak asing. Tapi apa balasan lo? Lo malah senang-senang sama orang lain tanpa mikirin perasaan gua sedikit pun. Oke, fine. Hubungan kita cukup sampai di sini aja, Mas. Aku kecewa berak sama kamu, Mas. Aku bisa jelasin. Ini gak seperti yang kamu lihat. Gak ada yang perlu dijelasin. Semuanya sudah jelas. Tapi aku gak mau hubungan kita berakhir begitu saja. Aku tahu aku salah. Tolong beri aku satu kesempatan untuk memperbaiki semuanya. Aku janji bakal berubah. Halah, bohong. Lepasin kaki gua. Ingat, hubungan kita sampai di sini saja. Dan lo jangan coba-coba lagi hubungin gua. Bye. Zah, tunggu. Zah, tunggu. Zah. Oke, cut. Wes, bagus sekali lah, actingnya. Dasar stres. Jadi, rencana lo apa? Cepetan, gue gak punya banyak waktu buat ngeladenin lo. Jadi rencananya tuh aku mau kamu sama si Zah itu berantem. Tapi gak beneran ya, cuma bohongan aja gitu buat ngeprank para penonton. Hah? Pura-pura berantem? Iya, my queen. Kalau gue sih mau, kalau Zah juga mau. Dia mau kok, percaya deh sama aku, calon suami masa depan kamu. Rek, cepetan apa jelasinnya? Penasaran loh aku. Kamu mau gak pura-pura berantem sama Luna? Kayak semacam acting gitu. Nah, nanti biar aku yang rekam diam-diam. Jadi kalian gak canggung gitu pas syuting. Kok rencananya beda sama yang dibilang Roy? Gak apa-apa lah bos, beda dikit aja ini. Jadi gimana? Mau gak? Oh, gitu ya. Aku sih mau aja, asalkan Luna juga mau. Luna udah mau kok, jadi tenang aja. Oke deh, kalau gitu aku mau. Akhirnya selesai juga. Panas banget aku, coy. Ternyata seru juga ya. Acting kau itu Zah, bagus banget. Kalian kenapa? Jadi merinding aku ditatap kayak gitu. Gak kok, gak apa-apa. Oi Rai, sadar Rai. Rai, woi sadar Ege. Masya Allah, calon biniku kalau senyum manis banget. Oi Rai, jadi pengen langsung ngelamar deh. Woi sadar Ege. Rai, sadar monyet. Oi, sadar woi. Rai. Hah? Apa nyet? Giliran Allah aja sekali manggil si Rai, langsung sadar dia. Lah gua udah teriak-teriak tetap gak sadar-sadar. Iyalah, suara gua kan limited edition, premium lagi, jadi wajar lah. Halah pret, BTW rambut lo kok beda.
Gak kayak biasanya. Gua bangunnya kesiangan, jadi gak sempat nyisir rambut. Wow, seorang Tuan Williams Wilders bisa kesiangan juga ternyata. Gua juga manusia kali, Nyet. Ayo Luna, kita ke kantin. Nanti habis lagi makanannya. Orang di kantin banyak banget gitu. Ayo. Hai, gua boleh duduk bareng kalian gak? Gimana? Boleh gak dia duduk di sini? Ya jelas boleh lah. Lu kan udah bantuin kami. Hitung-hitung nambah teman ngobrol. Makasih ih. Kalian baik banget deh. Oh iya, kenalin nama gua Adifa Mikaelas. Panggil aja Diva. Gua anak kelas 2. Semoga kedepannya kita bisa jadi teman ya. Gua udah tahu kok nama lu dan lu kelas berapa. Kenapa bisa tahu? Kita kan gak pernah ketemu. Ya iyalah, gua tahu. Orang gua autonya. Salah banget ya. Kalau gua jadi dia sih udah gak malu sekolah di sini. Parah banget tuh cowok-cowok. Tapi emang benar sih yang mereka bilang. Tahu gak ada harga dirinya samsek. Iya, bener banget malahan. Apaan coba pada ngeliatin ke sini? Palingan juga kemakan gosip murahan. Kalian tahu gak gosip yang mereka bicarain? Gak tahu. Gosip apaan emang? Yang mereka bicarain itu gosip gak enak tentang Loza. Hah? Gua. Ayo guys, kita pergi dari sini. Ada bangkai hidup soalnya. Nama lo beneran Zah kan? Iya elah. BTW siapa yang nyebarin gosip gak enak tentang gua? Manda Widyanto. Dia murid pindahan baru, pindah seminggu yang lalu. Kenapa gua bisa tahu? Karena dia sekolah sama gua. Hah? Manda Widyanto? Lo gesah orang kan? Kagak elah, gua beneran. Tuh orang baru pindah aja udah belagu banget anjir. Wah, gak bisa dibiarin sih ini. Loh, kenapa balik lagi? Dia gosipin gua tentang apa? Banyak sih, tapi yang paling parah dia nyebarin rumor tentang lo yang... Seriusan dia nyebarin rumor gitu? Wah, fitnah sih ini namanya. Iyalah, masa gua bohong sih? Bajingan. Pantas orang di sekitar gua ngejauhin gua. Oh iya, dia sekolah sama lu kan? Gua titip Luna dulu ya. Gua ada urusan. Manda, sini lo ikut gua. Iya, jangan narik tangan gua kayak gitu dong. Sakit tahu. Halah, alasan. Kamu ngapain ngajak aku ke tempat kayak gini, Zah? Gua mau nanya ke lo, kenapa lo nyebarin fitnah bahwa gua dan mama gua LC, hah? Maksud kamu apa? Aku gak ngerti apa yang kamu bicarain. Gak usah pura-pura lagi, udah basi tau gak? Hahaha, udah ketahuan ya. Kenapa lo sampai berbuat gini, hah? Apa salah gua ke lo? Salah lo ke gua ya? Ya karena lo gak mau lagi temenan sama gua. Gua gak bisa lagi ngemanfaatin lo, tau gak? Gak ada lagi yang selalu ngebelanjain gua. Gak ada lagi babu yang sering gua suruh-suruh. Hah, ternyata hanya karena uang lo sampai berbuat sejauh ini ya? Iyalah, dengan uang apapun bisa gua miliki. Ya walaupun harus mengorbankan teman sendiri sih. Terus hubungannya sama gua apa bangsat? Lo bisa minta gua berapapun itu, tapi jangan fitnah gua sama mama gua kayak gitu anjing. Hubungannya sama lo gak ada sih. Gua cuma gak suka sama lo yang sekarang. Tapi emang bener kan kalau lo sama mama lo itu LC. Jaga ya omongan lo. Hidup gua berkecukupan kali. Buat apa gua ngelakuin hal yang gak pantas kayak gitu coba? Gua bukan lo ya. Hidup lo berkecukupan, tapi lo rela jadi simpanannya om-om. Kurang ajar.
Hah, segitu doang kemampuan lo. Sini biar gua ajarin. Katana, sejak kapan? Lo udah lupa, setiap kali gua marah pasti ada katana di tangan gua. Gua juga gak tahu katana ini berasal dan bersembunyi di mana. Dan sekarang saatnya gua memenggal kepala lo yang busuk itu. Jangan. Seru banget ya ngebunuh orang yang sudah ngefitnah gua. Ini lo sosok antagonis, pemuka manis tapi berhati iblis. Oke, lanjut ke darahnya. Jantungnya berhenti bergerak, hidungnya juga berhenti mengeluarkan nafas. Ya, ternyata dia sudah mati. Bener ya kata orang-orang, musuh terhebat adalah teman terdekat. Untung muka gua gak kena cipratan si darah bajingan itu. Tapi ya, bajuku jadi kotor deh. Ini semua gara-gara darah bajingan itu. Untung gua ngebawa baju ganti untuk jaga-jaga kalau gini. Ya udahlah, aku ganti baju dulu. Gerah kali aku. Sebenarnya aku masih mau ngecincang badan si Baka itu sih, tapi kesian juga ntar dia aku dikuburnya kayak mana coba. Ya udahlah, ikhlasin aja. Wastafel mana ya? Itu wastafelnya. Syukurlah ada wastafel di sini. Kirain gak ada. Bisa berabe kalau gak ada. Bau banget bangkai si brengsek itu. Baru juga berapa menit. Udahlah, mending aku ke kelas aja. Lu udah dengar beritanya belum? Iya, gua udah dengar. Malu-maluin sekolah aja ya. Hey, what do you mean? Enggak kok, enggak. Mungkin Anda salah dengar aja kali. Ayo kita cepetan kabur dari sini. Ya udah kalau gitu kami permisi dulu ya, Princess. Kamu habis dari mana aja? Kok lama banget sih? Hehehe, maaf ya lama. Soalnya urusannya banyak banget. Jadi baru selesai sekarang. Loh, kamu lapar? Kamu gak makankah pagi tadi? Enggak, hehe. Ya udah kalau gitu aku ke kantin dulu ya. Kamu mau ikut juga gak? Enggak dulu, Deng. Aku mau di sini aja. Adem soalnya, dan juga aku belum lapar. Oh, oke. Aku ke kantin dulu ya. Bye. Bye toh. Kayak mau pergi jauh aja. Bos yakin mau masuk sekarang juga? Ini udah jam 10-an loh bos. Iya, saya mau masuk sekarang. Dan juga saya mendapatkan kabar bahwa jam pelajaran pertama itu jam kos. Jadi sempat aja buat saya masuk sekolah sekarang. Oh iya, kamu gak usah jemput saya ya. Soalnya saya mau pulang bareng sama seseorang. Siap Pak Bos. Ya udah, mending kamu ke kantor sekarang. Saya mau masuk juga ini. Oke, semoga hari pertama sekolah SMA lagi menyenangkan ya Bos. Halo Luna, masih ingat aku kan? Suara ini, Kak, kamu kan?